Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinoptex. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Adapun yang akan kita bahas sekarang yaitu bab 7. Hidup damai dengan toleransi, rukun dan menghindari tindak kekerasan. Hidup damai. Ada dua pembahasan yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama, Quran Surat Yunus ayat 40-41 tentang toleransi dan kerukunan. Dan yang kedua, Quran Surat Al-Maidah ayat 32 tentang menghindari tindak kekerasan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Quran Surat Yunus ayat 40-41 tentang toleransi dan kerukunan. Kita baca bersama-sama ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Identifikasi tajwid. Yang pertama ada lafaz wa minhum. Hukum bacaannya yaitu idhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan ha. Yang kedua, wa minhum may yu'min. Hukum bacaannya idgham mimi atau idgham mislain karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga, kadzabuka. Hukum bacaannya martabi'i karena ada wawu sukun didahului dengan dhamma. Adapun kosakatanya yaitu wa minhum artinya dan di antara mereka. Man ada orang yang yu'minu dia beriman bihi kepadanya. Wa minhum dan di antara mereka man ada orang yang la tidak yu'minu dia beriman bihi kepadanya. Wa rabbuka dan Tuhanmu Muhammad a'lamu lebih mengetahui. Faqulli maka katakanlah Muhammad li bagiku amali perbuatanku walakum dan bagi kalian amalukum perbuatan kalian antum kalian. Adapun terjemahannya yaitu dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya atau Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir dari Quran Surat Yunus ayat 40-41. Ada beberapa tafsir. Yang pertama, tafsir Jalalain. Yang kedua, tafsir dari Profesor Dr. Quraish Shihab. Yang ketiga, tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang keempat, tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain, Quran Surat Yunus ayat 40, mereka penduduk Mekah ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Hal ini diketahui oleh Allah dan di antara mereka ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya untuk selama-lamanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Hal ini merupakan ancaman yang ditunjukkan kepada mereka yang tidak beriman kepadanya. Adapun pada ayat 41, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah kepada mereka,
bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Artinya masing-masing pihak menanggung akibat perbuatan sendiri. Kalian berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Yang kedua, tafsir dari Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kaum musyrikin itu ada orang yang percaya kepadanya tetapi menolak kebenaran Al-Quran karena keras kepala dan kedudukan sosial, dan di antara mereka ada juga yang lahir batin tidak percaya kepadanya karena hatinya terkunci. Tuhanmu lebih mengetahui tentang para perusak yang telah mendarah daging dalam jiwanya kebejatan yang sedikit pun tidak menerima kebenaran tuntunan ilahi. Apabila mereka sejak dahulu telah mendustakanmu dan berlanjut hingga kini dan masa datang, maka katakanlah kepada mereka, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Yakni biarlah kita berpisah secara baik-baik dan masing-masing akan dinilai oleh Allah serta diberi balasan dan ganjaran yang sesuai. Kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, baik pekerjaanku sekarang maupun masa datang. Yang ketiga, tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Rasulullah dan pengikut-pengikutnya bahwa keadaan orang musyrikin yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran akan terbagi menjadi dua golongan. Segolongan yang benar-benar mempercayai Al-Quran dengan iktikad yang kuat, dan segolongan lainnya tidak mempercayainya dan terus-menerus berada dalam kekafiran. Tetapi mereka tidak akan diadab secara langsung seperti nasib kaum sebelumnya. Di akhir ayat dijelaskan bahwa Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan di bumi, karena mereka menyekutukannya, menganiaya diri mereka sendiri, dan menentang hukumnya. Hal itu disebabkan karena fitnah mereka telah rusak. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan yang pedih. Selanjutnya dari tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat 40, di antara kaum Nabi Muhammad ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, mengikuti dan mengambil manfaat dari apa yang diwahyukan kepadanya. Di samping itu, ada orang-orang yang berkeras kepala, tidak mau beriman walaupun ia telah memperoleh keterangan yang tidak dapat membantahnya, bahkan sampai ia mati dan dibangkitkan kembali kelak. Allah memberikan penjelasan apabila orang musyrikin itu tetap mendustakan Muhammad SAW, maka Allah memerintahkan untuk mengatakan pada mereka bahwa Muhammad berkewajiban meneruskan tugasnya sebagai penyampai perintah Allah. Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka apabila mereka tetap mempertahankan sikap mereka. Pembahasan yang kedua yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 32 tentang menghindari tindak kekerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Identifikasi tajwid. Yang pertama, kata benar. Hukum bacaannya qalqalah sukhroh. Alasannya ada huruf ba yang berharakat sukun asli. Yang kedua, Bani Israil. Hukum bacaannya mad jaiz munfasil karena ada mad asli bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Yang ketiga, annahu. Hukum bacaannya gunnah karena nun yang bertasydid. Kosa kata pada ayat tersebut min artinya dari, ajli sebab, dalika itu, kata benar kami tetapkan,
ala atas, nafsin membunuh seseorang, atau fasadin membuat kerusakan, di al-ardi bumi, nama maka seakan-akan qatala dia membunuh Bani Israel Bani Israel annahu bahwa man siapa yang qatala membunuh nafsan jiwa seseorang yukhari bukan karena. Adapun terjemah dari Quran surat Al-Maidah ayat 32 yaitu oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Tafsir Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang pertama tafsir Jalalain, yang kedua tafsir dari Profesor Dr. Quraish Shihab, yang ketiga tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan yang keempat tafsir dari Ibnu Katsir. Pertama dari tafsir Jalalain. Maksud ayat ini adalah karena perbuatan Qabil sebagaimana dikisahkan pada ayat sebelumnya. Kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena berbuat kerusakan yang diperbuatnya di muka bumi berupa perzinahan atau perampokan dan sebagainya, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Sebaliknya barang siapa yang memelihara kehidupannya, artinya tidak membunuhnya, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Yang kedua, tafsir dari Profesor Dr. Quraish Shihab. Oleh karena kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk, dan oleh karena perilaku Bani Israel, maka kami yang Maha Agung menetapkan suatu hukum menyangkut suatu persoalan yang besar. Dan hukum itu kami sampaikan atas Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa salah seorang putra-putri Adam, bukan karena orang itu membunuh jiwa orang lain yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir. Allah menyatakan, karena pembunuhan dari anak Adam yang nyata berupa penganiayaan, maka langsung Allah menetapkan hukum syariatnya. Barang siapa memulai pembunuhan tanpa alasan atau membuat kejahatan di atas bumi, maka ia sebenarnya telah membuka jalan menyebarkan pembunuhan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia semuanya. Dan barang siapa memperhatikan dan menghargai hak hidup manusia, maka ia seakan-akan menjamin keamanan kesejahteraan manusia dan masyarakat semuanya. Selanjutnya, tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Membunuh seseorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain. Sesungguhnya orang-orang Bani Israel telah demikian banyak kedatangan para rasul dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi banyak di antara mereka itu melampaui batas ketentuan dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka kehilangan kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan. Hadis larangan kekerasan. An Abi Hurairah yaqulu qala Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi isyarat atau mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka sungguh para malaikat melaknatnya, meskipun saudaranya itu saudara kandung sebapak dan seibu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Itulah materi tentang larangan berbuat kerusakan dan larangan berbuat kekerasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.